Nah hadirin, ini diantaranya dalil imsak dalam hadis Sahih Bukhari 550. Ulama ngambil dari sini, kita baca coba. Kata Anas, annahum tasahharu, bahwa ya Anas berkata, anna Zaid bin Sabit haddasahu. Zaid bin Sabit bertanya kepada Anas bertanya kepada Zaid bin Sabit bahwa annahum tasahharu ma'an nabi, sesungguhnya mereka bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qamu ila shalah, kemudian setelah selesai sahur siap untuk sholat subuh. Ini Rasul dan para sahabat makan sahur bareng, ya. Qultu, aku bertanya, kam bainahuma, kata Anas, berapa itu jarak daripada selesai sahur sampai adzan subuh? Qal, Zaid bin Sabit menjawab, qadra khamsina aw sittina ayah, yaitu sekitar 50 atau 60 ayat. 50 ayat itu kalau dibaca dengan tertil biasa itu 10 menit. 50 ayat 10 menit. Ayat-ayat yang panjang lah, 10 menit. Jadi jeda waktu setelah Rasul makan sampai adzan subuh itu kapan? Berapa menit? 10 menit. Disitulah Nabi udah nggak makan lagi. Itulah yang dijadikan dalil oleh ulama kita, dalil imsak. Ada yang bilang juga, tapi kan Pak Ustadz ada hadis riwayat Imam Abu Daud, kalau kalian sedang makan minum sedangkan gelas ada di tangan kalian, jangan dibiarkan, ya selesaikan hajatmu sekalipun sudah adzan. Tidak, ini pemahamannya perlu diperbaiki. Ini hadisnya dalam 2352 riwayat Imam Abu Daud, bahwa kata para ulama kita, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, kata Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, dalam kitab-kitab mereka, Rasulullah bersabda, ini dalilnya. Jadi kalau udah dengar adzan masih boleh makan minum? Tidak, tunggu dulu, ya. Kata Nabi, idza sami'a ahadukumun nida, kalau kalian mendengar adzan, salah seorang di antara kalian mendengar panggilan adzan, wal ina'u ala yadih, sedangkan gelas ada di tangannya, fala yada'hu, jangan dia letakkan. Ini gelas sedang di sini, adzan berkumandangkan, jangan diletakkan, kata Nabi, hatta yaqdiya hajatahu, sampai dia selesaikan hajatnya, minumnya tadi. Hadirin, hadis ini bertentangan dengan Al-Quran kalau diamalkan kayak begitu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Ayat ini bertentangan dari Al-Baqarah 187. Allah firmankan, makan minum terus silakan sampai dapat dibedakan mana benang putih dari benang hitam, minal fajri, dari azan subuh. Tuh ada. Kalau hadis bertentangan dengan Al-Quran kayak begini, ini sudah azan subuh, nggak boleh makan minum lagi. Hadis tadi, ya, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari'nya, hatta yaqdiya hajatahu, hadis ini adalah hadis ketika mereka mendengar panggilan azannya Bilal yang azan jam 3 subuh untuk tahajud. Jadi kalau Sayyidina Bilal azan, kata Nabi, jangan diletakkan, makan terus aja sampai diselesaikan hajatnya. Kenapa? Karena Bilal azannya jam 3 subuh. Jam 3 subuh sudah azan subuh belum? Belum. Itulah waktu sahur. Ini hadisnya contohnya. Ya, kata Nabi, masih Sahih Bukhari 595, bahwa inna Bilalan yunadi bilailin, sesungguhnya Sayyidina Bilal berazan pada malam hari. Itu azan untuk tahajud. Di mana masjid yang azan 2 kali subuh, Pak? Tuh, Al-Muttaqin Ancol. Masih sekarang masih begitu enggak? Ya, di Ancol Al-Muttaqin azan 2 kali tuh. Ini mengikuti Bilal. Jadi ketika mereka mendengarkan azan, azannya Bilal. Kata Nabi, silakan makan minum terus. Kenapa? Fakulu washrabu, kata Nabi, silakan makan minum terus. Kenapa? Bilal itu azannya bukan untuk sholat subuh, tapi untuk apa? Tahajud. Jadi nggak bertentangan. Makanya itu dalil imsak. Ini yang kita pakai. Kalau ada ustadz-ustadz terkenal semuanya bilang imsak nggak ada gini-gini, ya silakan pendapat Anda. Jangan sekali-kali menyalahkan ulama. Berbahaya.
gitu ya. Terbaiknya seorang ustadz yang dia pandangannya baik, kemudian kelengkapan ilmunya baik, emosionalnya pun baik, dia tidak akan menyalahkan. Dia akan membeberkan daripada pendapat-pendapat itu, ini masih ada, ini masih ada. Ya, artinya pendapat saya seperti ini, tapi yang dalil untuk imsak ini dia, kan gitu.